Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar santri kelas 6 ya 1, 2, dan 3. Harapkan kalian dalam keadaan sehat dan ceria. Kita sudah menyelesaikan subbab mengenai menyatakan persamaan reaksi reduksi oksidasi. Untuk kali ini kita akan melanjutkan elektrokimia yang sudah kita pelajari secara sepintas. Sel elektrokimia mencakup sel elektrokimia dan sel elektrolisa. Kalau sel elektrokimia itu gimana reaksi kimia menghasilkan listrik sehingga listriknya dapat dipakai sebagai sumber listrik. Sedangkan sel elektrolisa reaksi kimia untuk menguraikan zat-zat dengan adanya atau membutuhkan listrik. Nah, ini contoh sel elektrolisa. Di sini apanya? Di sini tembaganya mungkin disepuh dengan emas ya. Ada penyepuhan besi, ada penyepuhan tembaga ya, dan lainnya. Tujuannya untuk apa? Untuk memperindah ya. Contohnya tembaga dilapis dengan emas, dimana di sini tembaganya bertindak sebagai katoda, nah, emasnya bertindak sebagai anoda ya, dimana emasnya nanti lama kelamaan akan menjadi ion, kemudian mengendapnya di dalam tembaga ya. Kemudian di sini sumber apanya, sumber listriknya adalah aki. Nah, kalau di sini apa? Di sini reaksi kimia menghasilkan listrik ya. Kita sudah tidak asing dengan yang namanya aki ya. Di sini ada kutub positif, ada kutub negatif ya. Kemudian ada apa? Di situ ada juga asam sulfat ya. Kemudian ada plat elektroda negatif, plat elektroda positif ya. Jadi ada perbedaan tegangan yang disebabkan oleh elektroda yang berbeda. Yang satu adalah timbal oksida 4, yang lainnya adalah timbal. Nah, ya, dimana pada saat kita pakai ya, maka menghasilkan listrik. Pada kita saat didiamkan ya, kita pakai, maka akan sebalik. Sel elektromia itu juga disebut sel volta ya, karena yang menemukan volta. Nah, adanya reaksi kimia menimbulkan energi listrik dan energi listrik sebagai sumber listrik ya. Ada batu baterai, aki, dan sebagainya. Dengan sel elektrolisis ya, reaksi kimia peruraian. Dan untuk penguraian atau lisis menggunakan sumber listrik. Manfaat elektrolisis itu apa? Contohnya untuk produksi zat. Contohnya kita pembuatan natrium hidroksida atau soda api dan klorin. Kemudian untuk pemurnian logam ya, contohnya tembaganya kotor, maka perlu dibersihkan. Nah, maka tembaganya kotor nanti akan termurnikan ya, menjadi tembaga. Kemudian untuk penyepuhan elektroplating supaya tidak berkarat, sendok baca dilapisi dengan perak ya. Kemudian mesin-mesin kita
supaya indah maka di krum ya, seperti anak-anak muda sehingga kelihatan indah ya. Nah, dalam sel volta reaksi spontan. Nah, reaksi spontan ini menghasilkan arus listrik. Contoh baterai dan api. Jadi reaksi spontan itu adalah reaksi seketika secara spontan. Contohnya kita mempunyai zinc ya, yang wujudnya padat ditambah dengan tembaga sulfat ya. Maka zincnya akan menjadi ion zinc 2+, sedangkan tembaganya yang bentuknya ion akan terendapkan menjadi Cu. Ada juga yang menyatakan reaksi pengusiran ya. Pengusiran apa? Yang diusir adalah yang ion ya. Yang ion diusir menjadi endapan. Pengusirannya apa ya? Pengusirannya logam lain ya. Sementara untuk reaksi kebalikannya, yaitu reaksi antara logam tembaga dengan logam zinc tidak terjadi. Nah, ini karena sementara, nah, karena reaksinya spontan, nah, ini tidak ya listriknya cuma sedikit ya karena reaksinya tidak tertutup ya, reaksinya langsung selesai. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kebalikan dari reaksi spontan adalah reaksi tidak spontan. Nah, demikian untuk sementara pelajaran tentang elektrokimia ya. Kita lanjutkan dengan yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.